Perkuliahan hari ini dimulai. Mari kita berdoa sejenak sesuai ajaran dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Amin. Berdoa selesai. Alhamdulillah kita memasuki bulan Ramadan ya. Sebelumnya Ibu mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa bagi yang menjalankannya. Mudah-mudahan puasa apa meskipun berpuasa ya tetap semangat dalam menempuh pendidikan di perkuliahan. Dan semoga semuanya selalu diberikan kesehatan dan keselamatan dalam menjalankan semua aktivitasnya. Silakan yang belum on cam, Ibu nggak perlu mengingatkan kembali ya. Hari ini ada berapa kelas, Nak? Yang pagi Izin Ibu menjawab 3 kelas Ibu. 3, A, B, dan H. Total harusnya berapa? Ibu yang catat ya. Kelas A 27, kelas B 33, kelas H 30, Tapi sembilan Ibu, puluh. Yang hadir baru 76. tapi Ibu kelas A 33 orang. Oh, kelas A 33. Kemarin waktu mendata itu, nah, yang nulis 27. Baik Ibu. Kelas A 33. Sebentar. Kelas B 33 juga. Kelas H 30. 96 yang hadir hanya 76. 20 mahasiswa nggak hadir, Nak. Kenapa ini banyak sekali? Ibu kemarin ini sih tawarin habis terawih ya. Tapi infonya ada yang minta pagi, ya udah nggak apa-apa. Jadi dibagi dua saja. Ini eh, lumayan banyak ya, 20 mahasiswa yang nggak hadir ya. Silakan untuk sekretarisnya dicatat, entah itu dari kelas A, B, dan H. Baik Ibu. Terlihat untuk slide-nya. Iya Ibu. Hari ini kita akan belajar tentang pemberdayaan masyarakat. Kemarin kan kita sudah belajar tentang advokasi, tentang kemitraan. Nah, mungkin sebelum ke pemberdayaan, Ibu flashback sebentar ya. Kalau advokasi itu apa, nak? Ada yang ingat? Advokasi itu apa? Yang diketahui tentang advokasi. Apa sih itu advokasi? Saya Bu, Ya, gimana, nak? jadi advokasi itu kombinasi tindakan individu dan sosial yang dirancang untuk mendapatkan komitmen politik, dukungan kebijakan, penerimaan sosial, dan dukungan sistem untuk tujuan atau program kesehatan tertentu. Eh, Dukungan. Ada dukungannya itu dalam bentuk apa?
Dukungannya dalam bentuk apa nih? Seperti penggunaan media massa dan multimedia. Kalau media massa, multimedia itu lebih ke ini ya, yang akan kita pelajarin itu kan untuk memberdayakan. Kemarin kita belajar apa tentang apa yang public policy, build health public policy. Kira-kira apa itu? Ini saja coba nak di kolom chat sebentar. Bisa dibuka ininya. Itu yang dorong kebijakan publik, Bu. Oh, berarti dalam coba ini dulu nak. Silakan diisi sebentar. Coba, ada tindakan mempengaruhi. Coba pada diisi. Nah, Ibu pengen tahu apa itu advokasi. Linknya ada di chat. Baru satu mahasiswa yang mengisi. Advokasi itu apa sih? Kan kemarin ada melobi, bentuk kegiatan. Eh, belum ada yang ini, nak. Tindakan mempengaruhi, membela, mendukung. Bentuk advokasi itu apa? Pembelaan. Ini ya tindakan mempengaruhi upaya terencana. Ini dalam promosi kesehatan ya, nak. Kan kemarin kita belajar advokasi. Nah, ini muncul pengaruh kebijakan, apalagi tindakan strategis, dukungan berupa kebijakan, usaha memengaruhi kebijakan, tindakan mempengaruhi bentuk kegiatan, pendampingan hukum, keputusan pembelaan kesehatan, pengaruh sosial, pendekatan persuasif, tindakan upaya terencana. Oke, sudah cukup, nak. Jadi advokasi ini ya kebijakan sudah cukup. Kalau dari ini ya, maksud jangan terlalu kayak meluas gitu. Ada mempengaruhi pembelaan yang bagaimana gitu. Jadi advokasi itu kebijakan. Kalau kemitraan itu kerjasama. Nah, istilah sederhananya seperti itu. Kalau advokasi itu kebijakan kesehatan, karena kita sedang dalam sistem kesehatan. Kalau kemitraan kerjasama lintas sektor, misal puskesmas dengan tokoh masyarakat, atau puskesmas dengan rumah sakit, BPJS dengan puskesmas, BPJS dengan rumah sakit.
atau BNN dengan warga atau melalui puskesmas itu kemitraan. Termasuk pengadaan obat. Pengadaan obat misal menggunakan PT apa, itu kemitraan, kerjasama. Pengadaan oksigen biasanya menggunakan Samator. Obat bisa melalui Kimia Farma atau em, misal ada Paros atau apa yang perusahaan farma-farma, Kalbe Farma kayak gitu. Nah, itu namanya kemitraan. Kalau advokasi itu membangun kebijakan yang berwawasan kesehatan. Yang ada di 5 bidang strategi promosi kesehatan itu kan ada public policy. Jadi membangun kebijakan yang berwawasan kesehatan. Kebijakannya apa? Kalian suka mendengar kebijakan kawasan tanpa rokok, kebijakan pencegahan dan pengendalian stunting, kebijakan pencegahan dan pengendalian COVID-19 yang waktu pandemi, ada tuberkulosis, kebijakan dan pengendalian HIV/AIDS. Banyak sekali ya kebijakan-kebijakan di Indonesia yang berwawasan kesehatan. Biasanya semua penyakit itu untuk pengendaliannya mereka ada kebijakannya masing-masing. Nah, nanti bisa dipelajari. Untuk modulnya belum Ibu share ya. Mungkin ya, insya Allah besok ya Ibu share. Jadi eh, dal- kan kemarin kita belajar 5 pilar strategi promosi kesehatan dalam Ottawa Charter. Nah, di dalam 5 pilar itu WHO merumuskan ada 3 strategi promosi kesehatan. Satu, advokasi. Dua, pemberdayaan masyarakat. Dua, kemitraan. Dan ketiga, dukungan sosial atau pemberdayaan masyarakat. Nah, kemarin kita sudah belajar mengenai advokasi dan kemitraan. Terus hari ini kita akan mempelajari tentang pemberdayaan masyarakat. Nah, kalau tadi kan advokasi kebijakan, kalau kemitraan, pokoknya biasanya, nah, diingat-ingat saja, setiap ada penyakit, Indonesia itu sudah merumuskan advokasi, kemitraan, dan pemberdayaannya. Entah itu masuk di dalam rencana strategis, juga masuk di dalam program-program mereka. Jadi misal kita ambil yang sedang tinggi ya, naik ya, kasusnya itu kan tuberkulosis. Tuberkulosis itu ada kebijakan dan penanggulangan tuberkulosis. Jadi kebijakannya itu mencakup tidak boleh adanya stigma dan diskriminasi, data pasien bersifat rahasia, terus dilakukan upaya pencegahan ke masyarakat yang adil, terus melakukan screening TBC jika ada eh, yang terjangkit. Biasanya, nah, misal satu rumah yang terjangkit, nanti screening tuberkulosisnya ada di daerah tersebut gitu, enggak yang satu rumah saja. Terus nanti untuk screening TBC-nya kan dari warga, mereka kemitraan atau kolaborasi dengan puskesmas. Jadi nanti pemberdayaannya apa? Pemberdayaannya masyarakat diberdayakan untuk cuci tangan pakai sabun, penggunaan masker, terus apa etika batuk dan bersin, seperti itu. Nah, jadi semua program itu pasti ada 3 strategi itu. Nah, hari ini kita akan belajar tentang pemberdayaan.
Terlihat ya slide-nya ya. Iya, Ibu. Iya, Ibu. Kenapa macet? Bentar. Ibu sekarang kayak lumayan menarik ya menggunakan AI untuk eh, ini materi karena ada gambar-gambarnya seperti ini. Jadi pemberdayaan itu ada definisinya ya di beberapa ahli ini Bu ambil dari buku tahun 2026, buku tentang promosi kesehatan berbasis komunitas. Sebenarnya buku banyak sekali ya, tapi biasanya kalau buku itu referensinya maksimal 3 tahun. Jadi ini pendapat para ahli terdahulu yang menjadi pencetus pemberdayaan. Tapi Ibu ambilnya dari buku tahun 2026. Jadi pemberdayaan itu ada beberapa pengertian ya. Menurut ahli, ada membantu kelompok yang kurang beruntung. Jadi kalau dulu kan istilahnya eh, orang yang sakit itu masih dianggap seseorang yang kurang beruntung untuk mendapatkan informasi karena dulu kan tidak ada digitalisasi. Terus masih apa media pun kan masih terbatas ya. Kalaupun poster kan dia tidak poster cetak itu kan aksesnya lebih sempit daripada yang digital. Itu kalau digital kan kita bisa kirim dari satu wilayah ke wilayah lain. Nah, di sini ada bentuk upaya yaitu ada melobi, advokasi ya, termasuk advokasi, ada penggunaan media dan aksi politik. Nah, di sini aksinya tuh eh, contohnya kayak edukasi, penyuluhan. Jadi bukan politik yang kayak politik-politik yang ini ya kayak partai gitu bukan. Tapi politik di sini dalam melakukan upaya pemberdayaan itu ada kerjasama lintas sektor. Nah, kerjasama lintas sektornya sesuai yang membidangi. Misal, oh di sini ternyata eh, angka kelahiran ibu cukup tinggi, jadi kurangnya penggunaan keluarga berencana. Nah, berarti kan edukasinya menggandeng apa nak BKK, BN gitu. Jadi badan yang menaungi. Jadi ada seseorang atau badan organisasi yang ahli di bidangnya. Terus kalau menurut Paul ada pembagian kekuasaan secara adil. Jadi masyarakat ini berhak atas kesehatannya secara adil. Misal, ibu memberikan eh, edukasi penyuluhan ke Afifah Rahmatullah. Nah, ibu juga memberikan ke Zakiah dan Nia gitu. Jadi sama, masyarakat itu mempunyai hak yang sama untuk meningkatkan derajat kesehatannya. Terus ada kesadaran penguatan kelompok yang lemah. Setelah kan pasti ya, kalau sebelum diedukasi dan setelah diedukasi biasanya ada peningkatan pengetahuan, domain perilaku ya. Bentar, nak. Ibu cas HP dulu. Cas laptop. Jadi untuk meningkatkan domain perilaku, kemarin kita belajar domain perilaku itu ada pengetahuan, sikap, dan eh, niat tindakan maupun tindakannya.
Terus berdasarkan ahli yang lain, Friedman, pembangunan alternatif mereka otonomi dan partisipasi masyarakat. Jadi pembangunan ini bukan pembangunan kayak gedung ya, jadi pembangunan kesehatan. Nah, pembangunan kesehatan ini merupakan programnya daerah ya, di mana di situ pasti dianggarkan, ada anggaran biaya yang terencana, terstruktur, dan melibatkan partisipasi masyarakat. Jadi sebelum diadakannya upaya pemberdayaan, ada namanya eh, kalau sekarang tuh, kalau dulu kan hanya diskusi, kalau sekarang namanya FGD, Forum Discussion Group. Jadi dirumuskan nih sama masyarakat untuk apa? Identifikasi masalahnya, prioritas masalahnya, sehingga kita tahu kebutuhan masyarakat itu apa. Jadi kalau misal dilakukan pemberdayaan, akan tepat sasarannya. Nggak misal ternyata di desa A kasusnya kebanyakan stunting. Nah, desa B ternyata kasusnya kebanyakan DBD. Nah, kalau tidak ada forum discussion group, ini melibatkan ini juga ya pemangku kebijakan, tenaga kesehatan, kader, tokoh-tokoh. Nah, kalau misal nggak ada kan bisa jadi desa A yang seharusnya mereka butuh edukasi stunting malah diberikan de- eh, edukasi tentang DBD. Nah, yang desa B kebanyakan DBD mereka malah diberikan demo masak untuk stunting. Itu kan nggak sesuai tepat sasaran ya. Makanya dibentuk juga forum discussion group untuk merumuskan masalah yang akan ditangani melalui pemberdayaan masyarakat. Terus ada definisi secara operasional ya. Jadi hak mengatur diri sendiri. Jadi pemberdayaan ini membuat masyarakat itu mau dan mampu melakukan sesuatu untuk meningkatkan derajat kesehatannya secara sendiri, secara mandiri. Nah, terus ada juga kekuatan pengambilan keputusan. Jadi masyarakat itu kan kalau sudah Recording mereka in sudah progress. sudah dilakukan peningkatan pengetahuan, sikap, mereka kan pasti akan mengambil tindakan. Nah, kalau sudah mau dan mampu secara pengetahuan dan persepsi, sikap itu kan persepsi, kemarin ya kita belajar, mereka akan melakukan keputusan, oh saya akan melakukan ini cuci tangan pakai sabun agar saya terhindar dari bakteri E. coli, terhindar dari penyakit apa, batuk pilek, tuberkulosis gitu. Kalau bakteri E. coli itu kan penyebab diare. Atau mungkin terhindar dari bakteri lain, Salmonella typhi, penyebab demam tipes, tipoid, ya. Nah, di situ juga ada kepercayaan tadi, persepsi keyakinan bahwa masyarakat ini diyakinkan agar dia itu mampu, sebenarnya mampu untuk melakukannya, mampu untuk melakukan sesuatu untuk meningkatkan derajat kesehatan baik diri sendiri maupun keluarga. Bahkan ada pemberdayaan secara komunitas. Misal dari ibu-ibu PKK, terus ibu-ibu apa Karang Taruna, terus sekarang ada lansia. Nah, ada juga kreativitas. Jadi di dalam pemberdayaan ini bisa melibatkan media. Media apa? Mau media cetak, visual, audio visual, video, atau sekarang digitalisasi, nggak perlu dicetak, menggunakan barcode gitu. Nah, itu semuanya definisi pemberdayaan kesehatan masyarakat ya. Kenapa ini macet lagi? Kenapa sering macet ya?
Nah, terus ada dua kecenderungan ya. Jadi ide-ide yang menyebabkan adanya pemberdayaan masyarakat. Jadi ini ya dasarnya pemberdayaan masyarakat itu ada kecenderungan primer dan ada kecenderungan sekunder. Di mana kalau primer itu proses mengalihkan power ke masyarakat. Jadi ini misal contoh Puskesmas mempunyai program pemberdayaan masyarakat untuk tuberkulosis. Nah, kalau misalkan program itu tidak dilaksanakan, semuanya dilaksanakan puskesmas nih ke semua, biasa kan puskesmas itu satu kecamatan ya, ke kecamatan ini, apakah mereka mampu dengan adanya keterbatasan tenaga kesehatan? Pastikan tidak. Pasti powernya ini harus dialihkan kemana? Pemangku kebijakan di desa atau kelurahan. Jadi di situ ada kerjasama lintas sektor. Nah, nanti pemangku kebijakan menerapkan programnya dengan melibatkan puskesmas seperti itu. Nah, terus ada kecenderungan sekunder, stimulasi dan motivasi individu. Nanti kalau dari pemangku kebijakan mereka melibatkan lagi ada kader, ada tokoh agama, tokoh masyarakat. Biasanya pemberdayaan masyarakat secara kelompok itu akan lebih efektif daripada individu. Seperti itu. Karena di situ ada stimulasi. Misal ini ya, kadang kita misal memberikan edukasi, penyuluhan ke masyarakat, nanti otomatis ya masyarakat itu tidak, misal waktu itu diadakan ceramah hari ini, pagi ya ceramah. Nanti sore atau malam mereka berkumpul biasa ibu-ibu atau bapak-bapak di teras. Nanti kan pasti ada yang ngobrol nih, ada ngobrol bahas oh tadi ada acara nih untuk apa kayak gitu. Nah itu dinamakan pendidikan sebaya. Jadi peer education. Jadi meskipun ada hanya ceramah, tapi pasti ada transfer ilmu antar masyarakat di dalam suatu komunitas atau kelompok. Nah, terus ada aspek pemberdayaan. Aspek pemberdayaan ini ada menciptakan suasana yang kondusif, memperkuat potensi ya melalui misal, oh ini tergantung identifikasi masalahnya juga ya. Oh ini misal banyak stunting yang dibutuhkan ini nih gisinya bayi 1.000 hari pertama kelahiran 0 sampai 2 tahun. Apa yang dibutuhkan? Makanan pendamping ASI mulai usia berapa, Nak? MPASI itu mulai usia berapa? Ada yang tahu? 6 bulan. MPASI 6 bulan. Oke. Benar ya, menurut Andi Sabita. Jadi ASI eksklusif itu diberikan 0 sampai 6 bulan. Setelah itu diberikan MPASI, tapi tidak menghilangkan ASI-nya. ASI-nya diberikan sampai 2 tahun. Nanti MPASI ada yang 6 bulan, 8 bulan, 1 tahun, teksturnya akan berbeda. Nah, itu yang dibutuhkan masyarakat, pendidikan MPASI. Nah, bagaimana caranya memperkuat potensi yang ada? Oh, ternyata bisa nih digunakan pemanfaatan bahan pangan lokal. Misal contohnya di Kabupaten Pangkep, ada apa nak di sana? Ibu suka makan juga. Ada apa nak di Pangkep yang terkenal? Rumah makan apa? Ada yang pernah makan ikan bolu di sana? Ibu suka sekali tuh bolu bakar. Kalau di Pangkep kan pakainya sambal kacang ya. Nah, di situ oh ternyata kita membutuhkan pemberian protein dari ikan untuk bayi 6 bulan. Nah, apa yang bisa dibuat untuk 6 bulan? Oh, buburnya kan masih bubur halus ya. Ternyata bisa dibuat bubur MPASI untuk 6 bulan dari ikan bolu. Diinovasi, nah. Atau
ternyata kita butuh cemilan untuk usia 8 bulan. Oh, kita bisa membuat kue lumpur. Kue lumpur yang ada ikan bolunya. Dan ternyata, oh, di daerah ini, di Kabupaten Goa nih, Kabupaten Goa banyak daun kelor. Jadi eh, Bupati Goa kan ini ya, beliau mencanangkan gerakan menanam 1.000 kelor di karangan rumah. Jadi konsepnya itu family nutrition garden ya. Jadi masyarakat itu memanfaatkan pekarangan rumahnya untuk menanam daun kelor. Nah, daun kelor itu ternyata bisa dibuat kue lumpur atau nugget dicampur apa kalau di sana itu kan deket sama Goa kan arah Malino ya. Deket eh, di sana banyak sayuran hortikultura. Ada wortel, ada brokoli, kentang, terus ada juga kalau ikannya ikan air tawar, ikan nila mungkin ya, ikan mas gitu. Jadi memanfaatkan potensi yang ada di situ di daerah itu. Jadi, oh ternyata bisa dibuat nugget nih untuk usia 1 tahun ke atas gitu. Terus ada upaya melindungi kalau ini kan dari ini ya apa dari 2003. Jadi pendapat ahli kalau pemberdayaan itu ada melindungi. Sebenarnya melindungi di sini melindungi dari kesehatan ya. Kalau di situ memang kalimatnya melindungi kelompok lemah dari penindasan. Nah, penindasannya itu dalam apa? Dalam upaya kesehatan. Kadang kan gini, misal saya dalam keadaan sehat. Nah, teman saya dia ada tuberkulosis. Nah, tapi dia tidak memberitahu ke saya. Jadi kita makan bersama, minum pakai gelas bareng, terus makan bareng-bareng dalam satu piring. Itu kan dalam bentuk penindasan. Teman saya berarti menindas saya karena dia tidak memberitahukan riwayat kesehatannya dan itu berpotensi menular ke diri saya. Itu. Makanya adanya pemberdayaan ini kita sudah paham. Oh, ternyata saya di waktu itu ada penyuluhan tentang tuberkulosis gejalanya seperti ini. Kamu kok sering batuk gitu. Jangankan tuberkulosis, batuk pilek aja kita tidak boleh berbagi alat makan gitu kan akan berbeda sebelum kita dilakukan edukasi dan sesudah kita dilakukan edukasi akan berbeda. Mungkin kalau sebelum dilakukan kita cuek-cuek aja, mau batuk, mau pilek, mau apa. Oh, ternyata kalau batuk ini dampaknya akan meluas, bukan hanya batuk pilek saja, tapi bisa jadi tuberkulosis, bisa jadi infeksi saluran nafas akut. Seperti makanya kita akan lebih memproteksi diri kita gitu. Kadang ya ibu waktu kecil kan suka berobat di klinik ya, di puskesmas. Antri umpel-umpelan di ruang tunggu ya. Kalau puskesmas kan ada beberapa puskesmas yang ramai sekali seperti itu ya. Tapi setelah ibu menjadi tenaga kesehatan, oh ini pasien umum, pasien yang kita belum tahu apakah dia terkena tuberkulosis, apakah dia terkena yang lain, sehingga kalau sekarang ibu sudah mendapatkan pendidikan kesehatan, juga promosi kesehatan, ibu jadi memproteksi diri ibu sendiri, ibu menjaga jarak dengan yang sakit, ibu menggunakan masker, terus ada hand sanitizer atau cuci tangan pakai sabun seperti itu. Nah, tujuannya yaitu untuk pemberdayaan masyarakat ini tentang kemandirian. Jadi masyarakat itu mampu dan melaksanakan upaya untuk meningkatkan derajat kesehatannya. Sampai sini ada mau ditanyakan untuk pemberdayaan masyarakat.
Jadi nggak ada belum ya ada pertanyaan. Nanti ada karakteristik pendekatan pemberdayaan masyarakat. Yang pertama ada community organization, jadi organisasi masyarakat melibatkan tokoh-tokoh ya. Kadang gini, nak, misal untuk merubah budaya ya, budaya yang berhubungan dengan kesehatan. Contohnya budaya sunat ya, sunat pada anak perempuan misal ya. Oh, ternyata ini ada pengaruh ke kesehatannya. Pastikan tenaga kesehatan ini kalau misal memberikan edukasi ke masyarakat, mungkin tidak akan menerima. Karena iya apa sih tahu apa. Tapi kalau misalkan dia menggandeng tokoh agama, akan lebih kuat. Nah, makanya di sini melibatkan suatu organisasi masyarakat. Terus ingin merubah ini perilaku merokok. Nah, kalau misalkan ya, misalkan ibu memberikan edukasi ke remaja. Nah, oh, habis itu ya sudah remajanya merokok lagi kalau ibu sudah pergi. Beda kalau misal ibu melibatkan Karang Taruna untuk dijadikan kader. Pasti kan misal ibu sudah pergi, sudah tidak melakukan edukasi di daerah tersebut, wilayah tersebut, Karang Taruna tetap melakukan monitoring dan evaluasi dalam pelaksanaan merokok itu gitu. Jadi di sini ada melibatkan organisasi masyarakat. Terus ada pendekatan partisipatif. Jadi masyarakat itu dilibatkan ya, dilibatkan pendapatnya untuk mengetahui kebutuhan masyarakat itu apa gitu. Terus ada mandiri dan kolaborasi. Jadi ada kalau mau melakukan upaya pemberdayaan itu biasanya sudah ini ya sudah satu program, jadi nggak hanya pemberdayaan dari mulai advokasi, kemitraan, pemberdayaan, banyak suatu program itu pasti ada struktur organisasi, visi misi, ada kepemimpinan di situ. Misal pernah dengar ini gerakan orang tua asuh genting untuk pencegahan stunting itu biasanya itu kan program nasional. Nah, itu kan ada struktur organisasinya, ada kepemimpinannya, ada leadershipnya, termasuk semua ini program. Nah, ada strukturnya. Biasanya untuk menghemat anggaran dibentuk kayak ini penyakit tidak menular dan penyakit menular gitu. Jadi satu kelompok penyakit itu satu organisasi. Nanti di situ ada pembagian tugas, wewenang dan tanggung jawab. Nah, di dalam suatu organisasi itu melibatkan pemimpin ini ya pemangku kebijakan biasanya kepala desa atau kepala kelurahan, tokoh masyarakat, tokoh agama, termasuk tenaga ahli dan tenaga dari kesehatannya. Biasanya kalau desa tingkatannya nggak langsung ke rumah sakit ya, tapi puskesmas. Terus ada pendidikan kesehatan yang merata. Jadi masyarakat mendapatkan semua pendidikan kesehatan secara adil, nggak milih-milih. Oh, saya maunya ngajarin ini aja, itu nggak boleh. Kesehatan itu tidak pilih-pilih seperti itu. Terus ada ciri-ciri pemberdayaan ya. Ciri-ciri pemberdayaan itu yang pertama small group structure. Jadi struktur kelompok kecil di mana pembentukan kelompok kecil berdasarkan ini ya kayak peer education ya. Jadi berdasarkan kelompok usia, minat, terus sukarela atau secara sukarela untuk sama-sama berkembang. Jadi misalkan mau ini mau melakukan upaya merubah perilaku merokok tadi. Ada Karang Taruna kan biasanya kelompok remaja ya. Nah, oh ternyata di sini yang merokok kebanyakan remaja. Kita melibatkan Karang Taruna. Terus, oh ternyata di sini yang kebanyakan merokok yang dampaknya
ke program penyakit kronis, hipertensi, diabetes itu ternyata lansia. Oh, berarti kita bisa melibatkan eh, ini. Biasanya kan ada pertemuan bapak-bapak gitu ya, bapak-bapak di suatu wilayah. Biasanya 1 minggu sekali itu ada perkumpulan, mungkin baca Yasin atau hanya arisan. Bapak-bapak kan juga ada ya selain ibu-ibu. Atau melibatkan ibu-ibu PKK gitu. Jadi di sini ada peer education. Terus yang kedua ada transfer of responsibility. Jadi pemindahan tanggung jawab di mana pemberian tanggung jawab penuh kepada warga untuk belajar mulai dari tahap perencanaan, penyusunan program hingga evaluasi. Terus ada juga partisipan leadership, ada kepemimpinan ya. Jadi semua program itu pasti untuk monitoring dan evaluasinya dari mulai kan kita mengenal PDCA atau Total Quality Management. PDCA itu Plan, Do, Check, Action atau Total Quality Management itu merupakan nanti kalian akan belajar itu di sistem pelayanan kesehatan. Jadi itu merupakan proses dibentuknya suatu program dari mulai perencanaan, pelaksanaan, sampai monitoring dan evaluasi. Nah, di situ ada pasti ada kepemimpinan untuk mengatur semua di dalamnya ya. Terus ada yang keempat ada agen as fasilitator. Jadi ada pendidik ya, ada guru atau tutor yang biasanya dari kader yang dilatih untuk mengajari masyarakat gitu secara berkelanjutan, tidak hanya saat dilakukan ceramah saja misal. Terus yang kelima ada democratic proses. Jadi di sini ada hubungan dan proses pengambilan keputusan ya dalam suatu kegiatan itu berdasarkan musyawarah mufakat. Jadi eh, nanti ya kalau misalkan PBL 1 itu kan identifikasi masalah, terus menentukan prioritas masalah sampai menentukan program. Nanti saat akhir PBL 1 kan ada seminar akhir. Nah, seminar akhir ini di apa anggotanya itu masyarakat, tokoh agama, tokoh masyarakat, termasuk pemangku kebijakan, kepala desanya atau kepala lurah. Nanti di situ kalian memaparkan program yang akan dibuat. Nah, di situ kan ada musyawarah mufakat. Apakah masyarakat setuju untuk melakukan program itu yang nantinya program itu akan dilaksanakan saat PBL 2. Nah, itu namanya pengambilan keputusan secara musyawarah dan mufakat. Terus ada metode yang mendorong kemandirian. Jadi di mana metode ini dapat menumbuhkan rasa percaya diri. Contohnya misal ada diskusi, ceramah. Ceramah itu nanti ada diskusi, eh, ada pertanyaan atau ada yang ingin ditanyakan gitu. Bisa melalui self reward kayak misal siapa yang mau menjawab atau yang aktif nanti akan diberikan reward seperti itu. Terus ada juga ini refleksi tindakan ya. Refleksi tindakan ini kesama. Jadi kita menyamakan persepsi, menyamakan pandangan, tujuan dan langkah dalam mencapai tujuan yang untuk ini ya mengatasi masalah-masalah yang ada di masyarakat. Jadi membentuk kesamaan satu persepsi nanti eh, kalau misal ini mau mencegah stunting, kelompok RT ini maunya ini apa demo masak, RT 1-nya enggak, saya mah maunya edukasi, itu kan sudah berbeda pandangan. Jadi ini untuk menyamakan pandangan. Terus yang terakhir ada peningkatan status sosial, ekonomi atau politik di mana eh, mereka ini namanya pemberdayaan ya. Jadi diberikan
untuk belajar menghadapi permasalahan sesuai dengan kebutuhan hidup sehari-hari. Misal eh, saya di sini banyak yang batuk pilek. Oh, berarti saya butuh nih cuci tangan pakai sabun sebelum dan sesudah makan gitu. Itu kan mereka diberdayakan untuk kebutuhan hidupnya sehari-hari. Cuci tangan pakai sabun dan air mengalir gitu. Nah, tujuannya apa? Untuk memperbaiki taraf hidup. Oh, saya ingin hidup sehat gitu. Nah, di mana seorang warga yang hidupnya sehat itu kalau sesuai ini ya Kindervater ini dianggap memiliki kedudukan dalam politik. Jadi saya ini sehat. Saya memiliki kedudukan karena saya sehat seperti itu. Nah, itu ciri-ciri proses pemberdayaan masyarakat. Sampai sini ada mau ditanyakan, Nak, untuk pemberdayaan masyarakat? Tidak ada, Ibu lanjut dulu. Terus ada prinsip utama pemberdayaan masyarakat. Jadi ada 6 ya. Ada partisipasi aktif, tadi masyarakat dilibatkan. Ada kemandirian, terus ada keadilan sosial dan akses informasi yang mudah. Terus jadi ini ya eh, pemberdayaan ini dilakukan secara terbuka, adil dan semua warga masyarakat berhak mendapatkan informasi dari program ini. Terus kolaborasi lintas sektor dan berbasis komunitas atau pemanfaatan bahan pangan lokal. Nah, untuk strateginya, strategi pemberdayaan kesehatan itu ada 3 ya. Jadi yang pertama pendidikan dan penyuluhan. Nah, makanya saat awal ini ya pasti kita ini paham apa perbedaan pendidikan kesehatan dan promosi kesehatan. Sekarang sudah beda ya persepsinya ya setelah Ibu kasih materi. Jadi kalau mungkin setahunya mahasiswa promosi kesehatan itu hanya edukasi. Nah, sedangkan ini kalau edukasi penyuluhan itu dinamakan pendidikan kesehatan. Jadi transfer ilmu informasi tentang kesehatan. Tapi kalau promosi kesehatan itu ada advokasi, kemitraan, dukungan sosial, dan ada 5 pilar bidang utama promosi kesehatan sesuai Ottawa Charter. Nah, namun pendidikan kesehatan ini masuk ke strategi pemberdayaan kesehatan. Terus yang kedua ada kelompok dukungan masyarakat. Kayak tadi yang Ibu bilang, pemberdayaan masyarakat dalam bentuk kelompok itu akan lebih efektif daripada individu. Nah, contohnya kalau selain yang Ibu sebutkan tadi, ada program namanya Prolanis. Pernah dengar? Nanti kalau praktek di puskesmas pasti ada itu, nah. Ada yang diinput ke sistem informasi juga, sistem informasi kesehatan di website puskesmas itu program penyakit kronis. Biasanya 1 minggu sekali mereka akan mengadakan senam. Nanti pesertanya lansia-lansia. Nah, itu penyakit kronis apa saja yang di lansia itu biasanya hipertensi, diabetes ya, yang penyakit tidak menular. Terus kadernya biasanya disebut Posbindu PTM, Pos Binaan Terpadu Penyakit Tidak Menular. Itu nasional deh. Nah, di seluruh Indonesia sama. Terus eh, selain senam juga ada pemeriksaan kesehatan untuk lansia. Biasanya ada posyandu lansia. Terus pelibatan teknologi digital, apalagi sekarang ya banyak sekali eh, pemanfaatan digitalisasi. Misal kalau dulu digitalisasi ini makin tahun makin berkembang ya. Kalau dulu misal adanya media cetak, poster dicetak, baliho dicetak. Kalau terus seiring berkembangnya zaman, oh ini poster bisa dijadikan PDF, disebar ke WA group misal ya.
terus atau ke Facebook. Dulu kan belum banyak sosmed Facebook. Oh, ternyata sekarang ada Instagram, ada TikTok gitu. Terus oh, puskesmas bisa nih membuat akun akun untuk promosi kesehatan. Nah, seiring berkembangnya waktu, oh, ternyata ini zaman pandemi butuh apa? Telemedicine gitu. Jadi di situ ada informasi-informasi kesehatannya juga. Oh, ternyata penggunaan WhatsApp ini lumayan banyak nih. Kita bisa membuat apa? WhatsApp chat booth ya, AI booth ya. Jadi eh, ada saluran di WhatsApp untuk informasi-informasi kesehatan. Jadi banyak sekali ya apa pelibatan teknologi digital. Memang, tapi ini kalau misal mau dijadikan skripsi ya, nah, kan ada pengembangan apa ya, media apa gitu untuk pencegahan penyakit apa. Yang agak susahnya ini dia masuknya ke kan penelitian itu ada kualitatif, kuantitatif. Nah, kalau yang pengembangan teknologi itu masuknya ke research and development, R&D. Nah, itu kalau penelitian yang benar itu minimal 8 bulan dia baru bisa selesai. Nah, karena ada beberapa tahapan. Tahapannya pengembangan teknologinya, terus ini sebenarnya ini juga kalau kita nanti akan menerapkan teknologi ke masyarakat ya. Terus ada uji ahli. Misal ini promosi kesehatan berarti ahli apa saja? Nah, ahli promosi kesehatan, ahli IT, dan ahli komunikasi. Biasanya tiga itu yang digunakan. Nanti kalau sudah lolos tiga uji ahli tersebut, biasanya kan diuji, ada revisi, direvisi lagi, diuji sampai di ACC tiga ini baru diterapkan ke kelompok kecil, mungkin di RT gitu. Nanti direvisi lagi sesuai ini, nah. Oh, ternyata di kelompok kecil penggunaan kata ini kurang, ganti ini gitu. Nanti baru diuji kelompok besar untuk selanjutnya diserahkan ke masyarakat seperti itu. Jadi prosesnya lumayan panjang. Tapi nggak apa-apa kalau misal mau ambil ini untuk ini ya, untuk skripsi. Untuk materinya sudah Ibu sampaikan semua. Ada yang mau ditanyakan, Nak? Untuk pemberdayaan masyarakat. Ada yang mau ditanyakan untuk pemberdayaan masyarakat? Ibu tuh suka baca-baca buku. Jadi Google-nya buku. Karena Ibu yakin belajar tanpa membaca buku itu kayak kurang berkualitas. Ini tugas kalian ya, Ibu coba. Sebentar. Itu tugas. Ibu coba buka yang kelompok ini ya. Oh, kemarin kita belajar kemitraan. Nanti kelompok dua kita buka di akhir aja. Kita buka kelompok tiga. Kelompok tiga ini apa? Kelas G. Ini seharusnya nama nama kelompok dan kelasnya saja, nah, namanya. Jadi ibu ndak bingung nanti.
Oh, ini kelas H ya? Oh, A, B, dan H ya? Terlihat nak ininya, tampilan tugasnya. Kelihatan sih, Bu. Iya, Ibu. Ini kelas H ya? Kelas H, coba kita lihat. Ini kan upaya pemberdayaan ya? Rencana aksi. Rencana ini tidak menggunakan paksaan, melainkan menggunakan pendekatan berbasis komunitas dan teknologi WhatsApp. Apa ini? Pengelolaan sampah mandiri. Di Makassar memang ini ya, sampai ke Pangkep ya, waktu itu ada identifikasi masalah di Kabupaten Pangkep memang termasuk tertinggi, masalah tertinggi nih pengelolaan sampah. Untuk memastikan informasi sampai target, fokus utamanya adalah mengubah perilaku membuang sampah menjadi memilah sampah demi lingkungan yang lebih sehat dan bernilai ekonomis. Kadang, tapi biasanya di daerah itu, karena Ibu pernah melakukan pemberdayaan ya, waktu itu Ibu membuat buku panduan pilah ya, eh, panduan integratif pengelolaan sampah. Nah, di situ kadang masalahnya bukan hanya memilah. Nah, kalau memilah kan memilih sampah sesuai jenisnya ya, organik, anorganik, dan B3. Nah, kalau permasalahannya kadang di ininya, di pengiriman sampahnya. Jadi membuang sembarangan, terus menumpuk sampah, nggak ada pengangkutan yang rutin gitu. Terus di sini yang kurang apa nak kira-kira? Rencana 3 pendekatan personal mengadakan pertemuan. Oh, di sini sudah ada, ini ngopi bareng dengan Ketua RT, Ibu PKK untuk memaparkan manfaatnya, tujuannya. Nah, ini ya yang tadi Ibu sebutkan ada, forum discussion group ke warga untuk, persamaan persepsi, tujuan, terus sasaran, menyebarkan infografis sederhana melalui grup WhatsApp mengenai jadwal minggu pilah sampah. Ini dalam bentuk leaflet ya. Terus mengadakan kerja bakti. Ini sudah sangat lengkap ya. Jadi ada, eh, elemen partisipasi, tuh ada ini ya, kader-kader yang dilibatkan. Jadi, cukup lengkap. Di sini ada FIKK UNM. Jadi ini kelompok ini ya, ada, oh ini ternyata yang membuat Fakultas Ilmu Keolahragaan UNM gitu. Oke, Ibu beri yang mana nih? Ibu beri tepuk tangan dulu untuk kelompok 3 kelas H. Oke. Terus kelas A. Hmm, kelompok dulu, lembar rencana kelas apa nih? Ini kelas apa nak? Gak ada ininya. Kelas Gak G, ada ya? Bu. Hah? Di, Kelas G. hmm, kelas A mana nak? Ada yang bisa nampilkan nak? Yang untuk kelas A. Nanti Ibu belum cari. A dan B ada yang bisa menampilkan dulu nak? Karena kalau ini kan Ibu harus download satu-satu ya, buka satu-satu.
Biasanya Ibu rekap rekap nilai nanti kalau sudah semuanya ada baru Ibu rekap. Makanya Ibu untuk pengumpulan tugas Ibu lebih suka di Google Drive karena Ibu bisa buka kapan aja. Ada yang bisa menampilkan yang kelompok A, ini kelompok apa? Bu, ada itu kelompok tiganya, kelas A di situ, Bu. Tapi salah rename. Dan tulis ke. Oh, yang mana nah? Coba scroll ke atas, Bu. Kelompok. Nah, yang ini, Bu, yang ada itu yang kayak stop, stop gitu dulu, Bu. Ya, ada itu sampul makalah di situ, Bu. Di atasnya itu, Bu, yang tulisan kelompok 2 yang warna biru, Bu. Sebelah kanan. Nah, sampingnya kursor tak? Ya, itu nih, Bu. Ini, ini, ini kelompok satu. Bukan, Bu. Itu nih, Bu. Yang kelompok 3 itu, Bu. Yang itu, Bu. Yang sampingnya langsung warna Ini, biru, Bu. Iya, Bu. Bukan. ini kelas apa? Kelas A kayaknya ini, Bu. Ini kelas A. Najwa Hafiza Idris, Arina Arianti, kelas A. Iya, nak. Iya, Bu. Hmm. Iya, nggak ada ininya ya. Bentar biar nggak bingung. Kelas A ya. Iya, mana tadi? Ini kelas apa? Bukan ya, bukan kelas B ya. Coba identifikasi partisipasi. Oh, ini ada juga ketua PMK. Ini apa? Warga bergerak program apa? Gerakan mahasiswa peduli kesehatan lingkungan. Wih, di langsung ke internal ya. Jumlah anggota ada potensi utama mobilisasi massa cepat dan solidaritas tinggi. Untuk ininya edukasi dan awareness untuk sosialisasi pentingnya kebersihan dan kesehatan lingkungan melalui WA Group dan pertemuan rutin, mengaitkan aksi sosial dengan nilai pelayanan dan kepedulian, mobilisasi dan pendataan, membuka pendaftaran peserta. Oh, ini ada kepemimpinan ya. Ada koordinator fakultas mendata dan memastikan keterlibatan anggota menentukan lokasi kerja bakti atau pengabdian. Nah, di sini dalam menentukan lokasi kerja bakti atau pengabdian itu kan pasti ada rapat ya. Misal rapat himpunan gitu kan. Ada eh, rapat organisasi. Oh, ini kita mau mengadakan kerja bakti atau pengabdian itu pasti melibatkan semua pihak. Ada keanggotaan juga. Ini untuk program-programnya yang mengurangi resiko infeksi, resiko penyakit, menjaga kebersihan lingkungan, meningkatkan kesadaran, termasuk apa ini luarannya. Oh, ada luarannya juga terlaksananya minimal satu kegiatan kerja bakti partisipasi meningkatkan kesadaran mahasiswa. Ini juga sangat lengkap ya. Ada ininya juga apa logo. Ini apa nak? Logo apa nak ini? Himpunan. Iya, Bu. Logo himpunannya, Bu. Hmm, oke, cukup sangat bagus juga ya Ibu berikan tepuk tangan. Oke. Terus yang kelompok B, kelas B, yang mana nak? Hmm, ini bukan.
Ini bukan, nak. Iya, Ibu. Ini, iya. Ya, Ibu. Gimana, nak? Suaranya nggak jelas? Iya, Ibu. Itu yang Oh tadi. iya. Ini apa programnya? Lingkungan lagi. Semuanya lingkungan ya. Tapi ini penghuni kos. Jadi tadi ke masyarakat, terus ke lingkungan mahasiswa, terus ini ke kos-kosan. Sebenarnya sudah lengkap ya kalau diterapkan di Makassar ya sudah sangat ini ya semua aspek sasaran. Jadi ada masyarakat semua komunitas ya. Ada 3 komunitas di sini. Ini penghuni kos. Sampahnya tidak terpilah. Nah, potensinya padahal di situ ada grup WhatsApp, budaya gotong royong, dukungan pemilik kos juga ada potensi menerima edukasi. Mitranya melibatkan ketua RT juga, kader, puskesmas. Biasanya nanti programnya satu kelurahan ya, satu desa. Kalau melibatkan 3 kelompok ini, kalau melibatkan 3 kelompok ini, tapi hanya satu kos kayak kurang efektif gitu. Nah, terus rancangan 3 langkah aksi sederhana, ada edukasi, fasilitas, monitoring, dan di sini ada monitoring, evaluasi, dan evaluasi bulanan dengan ketua RT. Berarti di sini ada forum, discussion group, ada komitmen bersama. Berarti kan ini ya sudah dilakukan diskusi dan memang itu program yang dilakukan ini secara bersama-sama, persetujuan bersama ya. Terus ringkasan rencananya, kesadaran partisipasi. Jadi sampai dia ke monitoring. Ini juga sudah bagus Ibu berikan keyword. Untuk kelompok 3 ini ya bagus-bagus ya hasilnya. Baik, nah ada yang mau ditanyakan untuk pertemuan hari ini? Untuk pemberdayaan kesehatan. Nanti kita satu pertemuan lagi, terus UTS. Oh iya, kan minggu depan pertemuan terakhir sebelum UTS. Nanti minggu depan Ibu akan sekalian berikan tugas UTS-nya. Jadi UTS-nya Ibu dalam bentuk tugas dikumpulkannya maksimal 1 minggu. Jadi saat dikumpulkan saat pertemuan ke-8 ya. Jadi Ibu biasanya bentuk analisa open book. Nanti penilaiannya tergantung seberapa dalam kalian menganalisa. Biasanya penggunaan AI tanpa analisa akan beda hasilnya. Nah, sudah tidak ada pertanyaan, Nak. Memang tidak ada pertanyaan ya hari ini. Tapi bisa dipahami ya penjelasan Ibu ya. Paham ya? Alhamdulillah kalau gitu. Baik, Ibu screenshot dulu. Silakan untuk slide 1. 1, 2, 3. Untuk slide kedua, 1, 2, 3. Untuk slide ketiga, 1, 2, 3. Langsung kirim ke WhatsApp aja. Untuk slide terakhir, 1, 2, 3. Ibu tuh nggak terlalu suka memberikan
soal pilihan ganda ya, karena betul nilainya 1 salah nggak ada nilainya. Kalau soal analisa kan nggak ada nilai 0. Kan? Baik, Ibu cukupkan untuk hari ini ya. Ini siapa ya? Radina Oktaviana yang kuliah siapa? Kenapa? Oh, oh, kaget Ibu nak. Kenapa ada peserta lain gitu? Baik, mungkin Ibu cukupkan untuk perkuliahan hari ini. Semoga bermanfaat dan selamat menjalankan ini ya ibadah puasanya. Ibu ucapkan kembali. Mudah-mudahan diberikan kemudahan dan kelancaran. Amin. Baik, Ibu akhiri. Terima kasih untuk hari ini. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Ibu.